Kemana perhatian kamu pergi, ke situ pula energi kamu mengalir. Masalahnya banyak dari kita hidupnya bukan di hidupnya sendiri, tapi di kepala orang lain. Hari ini aku mau nanya satu pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang mungkin sering lewat di kepala kamu, tapi jarang banget kamu bahas secara jujur. Selamat datang di Sadar Circle, bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri, lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Pernah gak sih kamu ngerasa ada hari-hari di mana kamu gak ngelakuin aktivitas berat apapun? Kamu gak lagi jalan yang jauh, kamu gak kerja fisik yang berlebihan, bahkan mungkin kamu cuma seharian di rumah. Tapi pas malam, pas kamu mau tidur, rasanya capek banget. Bukan capek fisik yang kalau kamu tiduran langsung hilang ya. Tapi capeknya tuh dari dalam. Capek mental. Capek yang bikin dada kamu rasanya tuh berat dan kepala kamu tuh kayak berisik, dan pas kamu coba merem pun pikiran kamu gak mau berhenti. Dan yang paling bikin bingung, kamu sendiri gak tahu capeknya dari mana. Hari itu gak seharusnya berat, tapi kok rasanya berat banget ya? Kalau kamu sering ngalamin ini, aku mau bilang satu hal dulu ke kamu. Kalau kamu tuh gak aneh, kamu tuh gak lemah, dan kamu gak sendirian. Banyak orang mikir kalau energi kita tuh habis hanya karena kerja keras. Kita pikir energi itu habis karena fisik kita yang bergerak, karena mungkin tanggung jawab kita banyak. Padahal ada bentuk kelelahan lain yang jauh lebih menguras tenaga kita, lebih menguras energi, tapi sering banget gak kelihatan, yaitu kebocoran energi bawah sadar. Bayangin HP kamu gak lagi buka aplikasi apa-apa, layarnya mati, kamu taruh aja gitu di meja, tapi pas kamu lihat beberapa jam kemudian, baterainya berkurang jauh. Mungkin dari 80% langsung jadi 20%. Nah, kenapa? Karena di background ada 15 aplikasi yang tetap berjalan tanpa kamu sadari. Mereka nyedot rem, nyedot baterai, terus menerus. Sama kayak pikiran kita, persis kayak gitu. Kamu abis ngobrol sama seseorang selama 5 menit, obrolannya udah selesai, orangnya udah pulang, udah jauh, tapi di kepala kamu, obrolan itu belum selesai. Kamu ulangin lagi, kamu analisis lagi kata-kata kamu. Aku tadi jawabnya bener gak ya? Tadi ada yang aneh gak ya? Dia tersinggung gak ya pas aku ngomong gitu? Kayaknya aku harusnya gak ngomong gitu deh. Obrolannya cuma 5 menit, tapi kamu memprosesnya selama 2 jam. Dan tanpa kamu sadar, energi kamu habis di situ. Dan sebelum kita masuk lebih dalam ke kenapa otak kita suka banget melakukan ini, coba deh, pause sebentar, rasain tubuh kamu detik ini juga. Coba jujur ke diri sendiri, lalu tulis di kolom komentar satu kalimat pendek aja. Saat ini pikiranku lagi kemana? Apakah pikiran kamu lagi di masa lalu? Atau lagi cemas sama masa depan? Atau lagi mikirin penilaian orang lain? Apapun itu, tulis aja di kolom komentar. Ini bukan buat dinilai orang lain ya, tapi cuma sebagai deklarasi kecil bahwa hari ini kamu mulai sadar kemana energimu pergi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih otak kita suka banget memproses hal-hal yang sebenarnya gak perlu diproses sedalam itu? Jawabannya bukan karena kamu terlalu sensitif atau kamu penakut.
Jawabannya ada di sistem saraf kamu. Otak kita punya sebuah mekanisme yang namanya hypervigilance atau mode kewaspadaan yang berlebih. Coba ingat-ingat masa lalu kamu. Kalau dulu kamu tumbuh di lingkungan yang menuntut kamu untuk selalu serba bisa, atau kamu tumbuh di rumah yang penuh dengan kritikan, di mana kamu baru dianggap baik kalau kamu gak membuat satu kesalahan pun. Nah, maka otak kamu belajar sebuah pola bertahan hidup. Otak kamu belajar bahwa kalau aku tenang, hal buruk bakal terjadi. Jadi aku harus terus berpikir, aku harus terus menganalisis supaya aku aman dan enggak membuat kesalahan. Pikiran overthinking yang bikin kamu capek itu sebenarnya adalah usaha dari otak kamu untuk ngelindungin kamu. Otak kamu mengira dengan memikirkan semua kemungkinan terburuk, kamu lagi mempersiapkan diri. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Energi kamu habis sebelum kamu sempat bertindak. Ada satu prinsip penting yang harus kamu ingat. Wherever your attention goes, that's where your energy flows. Kemana perhatian kamu pergi, ke situ pula energi kamu mengalir. Masalahnya, banyak dari kita hidupnya bukan di hidupnya sendiri, tapi di kepala orang lain. Orang ini mikir apa ya tentang aku? Orang itu menilai aku kayak gimana ya? Aku kelihatan cukup gak ya di mata mereka? Bahkan saat kamu lagi sendirian di kamar pun, tubuh kamu ada di atas kasur, tapi perhatian kamu ada di luar sana. Kamu megang versi diri kamu yang asli, versi diri kamu di kepala orang lain, dan versi diri yang kamu takutin. Semuanya kamu pegang sekaligus. Ya, jelas saja capek. Kamu seperti membawa beban 4 orang sekaligus di dalam satu tubuh. Dan kamu tahu gak sih dampak jangka panjangnya apa kalau energi kamu terus-menerus bocor kayak gini? Yang pertama, fragmentasi atensi. Perhatian kamu gak pernah utuh di satu tempat. 10% perhatian kamu ada di kerjaan, 15% di kekhawatiran masa depan, 20% di penyesalan masa lalu, dan 10% lagi ada di persepsi orang lain. Tiba-tiba nanti di akhir hari, energi kamu udah 0%. Kamu ngerasa gak ngapa-ngapain, tapi kamu capek banget, exhausted. Yang kedua, ini berdampak ke kesehatan fisik dan tidur kamu. Banyak orang punya waktu untuk istirahat, tapi gak pernah benar-benar istirahat. Kamu tiduran di kasur 8 jam, tapi pas bangun pagi, badan kamu malah rasanya tambah pegel. Rahang kamu rasanya kaku, dan pundak kamu rasanya tegang banget. Kenapa? Karena tubuh kamu diam, tapi otak kamu masih berlari maraton di background. Selama otak kamu aktif mendeteksi bahaya, hormon stres seperti kortisol tetap aja terproduksi. Akibatnya kamu gak pernah benar-benar masuk ke fase deep sleep. Yang ketiga, ini mempengaruhi cara kamu melihat dunia. Semakin banyak energi kamu terbuang buat kekhawatiran, semakin frekuensi kamu turun ke survival mode. Kamu jadi gampang sensitif, cepat tersinggung, mudah panik, dan selalu ngerasa dunia ini tuh gak aman. Kamu jadi terjebak di dalam sebuah loop atau lingkaran setan. Kamu overthinking, energi kamu bocor. Lalu kamu jadi capek. Karena kamu capek, kamu jadi makin sensitif. Dan karena kamu sensitif, kamu makin overthinking lagi. Lingkaran ini muter terus setiap hari tanpa kamu sadari,
sampai kamu pikir, ya emang hidup tuh susah. Ya kayak gini, emang susah banget. Padahal bukan hidup kamu yang terlalu berat, tapi cara kamu mengalirkan energi itu yang perlu dirapikan. Sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Gimana caranya menghentikan kebocoran energi ini? Langkah pertamanya, bukan memaksa pikiran kamu untuk berhenti. Karena semakin kamu bilang ke diri sendiri, aku gak boleh overthinking, otak kamu justru makin fokus ke pikiran itu. Solusinya adalah reclaiming attention. Menarik kembali perhatian kamu dari luar ke dalam. Dari nanti orang itu mikir apa ya tentang aku, ke aku lagi ngerasa apa ya sekarang. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kamu coba mulai hari ini. Yang pertama, latihan somatik 5 detik. Coba sekarang duduk yang tegak tapi rileks. Lalu coba sadari nafasmu. Boleh taruh satu tangan di dada kamu dan satu tangan lagi di perut. Tarik nafas pelan dari hidung. Rasakan perutmu mengembang. Lalu tahan sebentar dan buang perlahan lewat mulut. Satu tarikan nafas yang sadar kayak gini memberi sinyal langsung ke sistem saraf kamu, aku aman sekarang. Aku gak perlu lari. Aku gak perlu berantem. Aku boleh rileks. Perhatian kamu yang tadinya tersebar keluar langsung balik lagi ke tubuh kamu. Yang kedua, coba evaluasi energimu. Nanti, setiap kali kamu sadar kalau kepala kamu mulai berputar mikirin masa depan atau omongan orang lain, coba pause sebentar dan tanyakan satu hal ini ke diri sendiri. Apakah hal ini butuh energiku detik ini juga? Kalau jawabannya enggak, katakan dengan lembut ke diri sendiri, ini belum terjadi, atau ini udah lewat, aku simpen dulu ya. Aku mau balik lagi ke momen sekarang. Kamu gak maksain pikiran kamu hilang, tapi kamu cuma memilih untuk gak memberikan energi kamu ke sana. Yang ketiga, coba brain dump di jurnal kamu. Coba buang atau ekspresiin semua pikiran kamu ke dalam jurnal kamu. Pikiran kita tuh seperti tab browser yang kebuka karena dia merasa tugasnya belum selesai. Kalau kepala kamu terlalu penuh, coba ambil jurnal atau selembar kertas. Coba tuliskan semua kekhawatiranmu tanpa diatur, tanpa diedit. Tulis aja semua ke atas kertas. Dan ketika pikiran itu udah berpindah dari otak ke kertas, maka otak kamu mendapat sinyal bahwa informasi itu udah aman tersimpan. Dan tab browser di kepala kamu bisa perlahan ditutup. Jadi ingat ya, energi kamu tuh terbatas dan energi kamu tuh sangat berharga. Perubahan hidup kamu bukan dimulai dari menambah energi baru atau minum vitamin mahal, tapi dari berhenti membuang energi kamu secara gratis ke hal-hal yang bahkan gak minta untuk kamu pikirin. Kamu gak perlu mengontrol semua hal di dunia ini untuk ngerasa aman. Kamu gak perlu jadi sempurna untuk layak dicintai. Kamu cuma perlu belajar untuk lebih hadir di tubuh kamu sendiri. Bayangin kalau 100% dari energi kamu hari ini semuanya kembali ke satu tempat. Ke momen ini, detik ini.
ke apa yang lagi kamu kerjakan sekarang, ke orang yang ada di depan kamu sekarang. Hidup kamu bakal terasa jauh lebih ringan, lebih tenang, dan lebih utuh. Kalau pesan di video ini terasa pas banget di hati kamu hari ini, coba ketik di kolom komentar. My energy is precious. Jadikan kalimat itu sebagai pengingat buat diri kamu sendiri mulai hari ini. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk hadir di Coming Home hari ini. Jangan lupa untuk pencet tombol like, subscribe, dan share video ini ke orang yang kamu rasa lagi capek banget tanpa tahu alasannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Welcome home.